peraturan LKPP nomor 13 2018 sistem pengadaannya. Beserta nanti ada surat edaran untuk yang sekarang. Ya, yang kedua nanti belajar dari PBJ luar negeri. PBJ luar negeri kalau nggak menggunakan Perpres, dia menggunakan peraturan Menteri Luar Negeri. Perhatiin ya. Peraturan Menteri Luar Negeri. Nah, kalau pengecualian dari ketentuan Perpres, ini ada nanti 4 jenis ya. Pengecualian dari ketentuan Perpres ada nanti 4 jenis. Ya, dari Belu nanti kita lihat contoh-contohnya. Slide-nya bisa lihat ya, udah dibaca saya pikir ya. Nah, nanti ada khusus PBJ untuk penelitian. Ini mengacu ke peraturan Permendikti nomor 20 2018. Peraturan yang dikeluar ya. Sekarang kan Permendikti sudah ganti ya. Ya, Zafira. Sekarang kementerian apa? Dikti diganti apa sekarang? Kementerian Ristek Dikti. Tidak tahu, tidak apa-apa. Ayo dibuka Google-nya. Kalau nggak tahu begitu dibuka Google-nya ya. Kementerian Ristek Dikti itu sekarang ganti apa ya? Kemendikbud, Pak. Ah? Kemendikbud. Dikbud sendiri. Jadi diktinya pindah ke perguruan tingginya, pendidikan tingginya pindah ke Dikbud. Jadi tinggal riset atau kepala badan. Diperhatiin nanti ya. Jadi keputusannya tetap keputusan riset ini ya. Dikti yang tadi untuk penelitian. Nah, nanti ada tender atau seleksi internasional ya. Ya. Penyedianya yang boleh ikut tender atau seleksi itu nanti ada batasannya. Terus nanti dana pinjaman, loan sama hibah, bagaimana proses pengadaannya. Kita lanjut ya. Ini darurat. Ini nanti baca, karena ini yang slide yang ini ada di bawah. Saya ulang kembali ya. Ya, ini saya ulang. Nah, saya masuk sini. Ini Perka LKPP nomor 13 2018. Yang di atas saya turunkan juga ke sini ya. Jadi kalau tentang pengadaan darurat, kita ngacunya ke regulasi yang ini. Jadi prosesnya. Nah, keadaan darurat itu dibagi 4. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, jenis-jenis keadaan darurat. Ya. Jadi jenis-jenis keadaan darurat, kalian bisa lihat. Hanifah, apa sih keadaan darurat jenisnya? Hanif? Tes, ya Pak. Iya, jenis-jenis keadaan darurat apa aja? Bisa bencana alam, terus bencana sosial, terus keadaan yang membahayakan warga Indonesia di luar negeri, itu kan Pak? Ya. Jadi darurat itu jenisnya ada 4, ya. 1 darurat militer, terus darurat sipil, terus darurat apa ya? Sipil, darurat bencana, ya. Pertama darurat militer, darurat sipil, darurat bencana. Yang terakhir adalah yang kita alami sekarang, darurat kesehatan masyarakat. Itu ya, 3 contoh. Itu 4 keadaan darurat. Ya, militer, sipil, bencana, sama darurat kesehatan masyarakat. Ya. Nanti bisa lihat, cari definisinya. Kalau yang non bencana, ya tadi ya, ini ada 3. Ya, non bencana, ada sipil, itu kalau ada kerusuhan dan lain sebagainya termasuk dalamnya. Nah, regulasinya, pengadaannya pakai ini. Maka kapan dia disebut
dia darurat jika ada keputusan wewenang dari dari pejabat setempat. Nah, kalau yang sekarang keputusan karena dia pandemi bukan epidemi ya. Kalau pandemi ini kena ke semua, seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kalau epidemi itu hanya daerah tertentu, ya kalau kesehatan masyarakat. Ya, nah, ini kena semua, makanya namanya pandemi, ya, bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Daruratnya pandemi, ya. Jadi keputusan ada di ini, WHO sudah membuat keputusan, tiap negara membuat keputusan, daerahnya darurat. Kalau di kita, keputusannya keputusan Presiden nomor 11 2020. Jadi keadaan darurat berhubungan dengan keselamatan manusia, ya. Kita bukan cuma keselamatan manusia, tapi ini, ya, perekonomian juga. Nah, hari ini, kalau nggak salah hari ini atau kemarin, hari ini ya, Syekh Abdul Jabbar meninggal karena COVID ya. Ya, jadi tidak semua orang bisa daya tahan tubuhnya ya. Kalau udah kena itu 50-50 kembali atau tidak ya. Kalau kalian masih muda mungkin daya fisiknya kuat ya. Kalau di atas 50 itu yang perlu perjuangan yang cukup ya. Perlu perjuangan cukup. Seperti saya nih, makanya saya usahakan tiap pagi lari, running, tiap pagi, terus makan vitamin C, tapi 1000 miligram itu 2 kali seminggu sih, tapi sebelum terjadi COVID, saya udah minum vitamin C 1000 mili ya. Saya dulu pakai UC 1000 itu, saya makannya juga hampir tiap hari bawang putih ya, bawang putih tunggal. Tapi saya udah lakukan bertahun-tahun lalu ya sebelum COVID. Saya pikir bagus juga buat tubuh, buat ini, karena saya kemarin-kemarin itu makannya nggak teratur ya, daging melulu. Diperiksa ke apa, ditanya, wah ini Pak, kolesterolnya selalu tinggi. Ya, terakhir saya yang tinggi itu adalah asam urat. Baru saya ngerti asam urat itu sakitnya gimana ya, sakit sekali ternyata ya. Kaki nggak bisa diletakkan ke tanah ya. Makanya hati-hati buat makanan. Walaupun kalian masih muda, investasi kesehatan jangan daging dulu ya. Anak saya juga begini nih. Karena dia masih muda, daging terus, waduh, makanya yang itu boleh, semua itu apa namanya ya, 1 kali dibayar untuk semua makan. Iya, apaan itu makan, saya bilang. Jadi harus juga ini ya, yang nggak enak juga sakit ini. Kalian harus investasi apa? Sikat gigi ya. Ternyata sakit gigi itu sakit sekali ya. Kepala entah di mana-mana itu ya. Nggak bisa tidur, nggak bisa apa, pasti terbangun. Saya menyesal juga dulu nggak rajin sikat gigi ya. Nah, kalau kalian masih muda, dia rajinlah sikat gigi, mau tidur. Ada juga itu ponakan saya, laki-laki, rajin banget sikat gigi. Kemana keluar tuh sikat gigi, giginya putih banget ya, laki-laki padahal. Jadi pulang tidur apapun sikat gigi, keren juga saya pikir ini. Ternyata itu bagus ya. Ya. Jadi jaga kesehatan aja. Nah, ini darurat ya. Nanti ada yang tetapkan kebutuhan pengadaan darurat mendesak, ada ya bahasanya mendesak dan priority ya, yang harus segera ada. Nanti di keuangan negara juga itu keluar ya. Jadi dari Kepres 11 tahun 2020, terus ada nanti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu adalah pengesahan dari peraturan pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 2020. Ya, isinya tentang kesehatan masyarakat dan PEN. Ya, pemulihan ekonomi nasional. Jadi isinya ada 2 di dalamnya. Ya, tentang itu terus nah, tindak lanjut dari itu di keuangan negara dimasuklah nanti Undang-Undang APBN yang diganti. Dalam Undang-Undang APBN diganti, terus APBN-nya juga Peraturan Presiden nomor 72 2020. Jadi APBN kita yang kemarin, yang awal dibuat, terus pergantiannya dibuat, jadi pakai detailnya, pakai yang terakhir dirubah, karena 2 kali dirubah ya, 154 2020, yang kedua 72 2020. Ya, kemarin Ibu Menteri sudah menyebutkan, nah yang saya ini kan memang di masa yang sekarang belanjanya banyak,
walaupun pencapaian penerimaan pajak setelah diturunkan memang 85% lebih ya, sedikit 86 itu ya bisa terpenuhi, tapi belanjanya banyak. Akhirnya kita punya pembiayaan yang harus menutupi belanja tadi karena pendapatan nggak begitu banyak. Kita punya pembiayaan itu hampir 1.000 triliun. Ya, nah 1.000 triliun itu yang diprotes sama SBY. Ya, saya lihat ada banyak itu di YouTube diprotes tentang vaksin, tentang apa, nggak usah minjam banyak dan lain sebagainya. Ya, tapi tidak tahu dia ternyata kalau kalian lihat nanti isinya mayoritas isi pinjaman kita itu adalah berbentuk SBN, surat berharga. Jadi bukan mayoritas SBN baru pinjam ke negara-negara yang memang yang menyiapkan anggaran untuk gitu ya, yang kita pinjam. Tapi mayoritas artinya kalau mayoritas SBM pasti pakai rupiah murni mayoritas. Jadi bunganya juga lebih fleksibel, tidak ada tekanan karena kita yang membuat SBN-nya ya, kita yang membuat ininya surat berharganya. Jadi itu yang sekarang, makanya diharapkan dua-dua bisa jalan. Nah, tahun 2021 ini saya berharap COVID kita vaksinnya itu 74 triliun, ya, hampir 76 triliun, ya, dibutuhkan 2 kali suntik, ya. Jadi hari pertama, hari yang kedua, 14 hari kemudian harus disuntik lagi supaya supaya lebih kuat katanya, harus disuntik, kalau nggak 2 kali enggak. Nah, efisiensinya 65% menurut BPOM dan dia halal. Itu harus kita dukung ya. Jangan digara-gare kata orang. Saya harap kalian punya pikiran yang baik ya terhadap bangsa ini. Harus percaya sama pemimpinnya, nggak membawa kita kepada kesengsaraan. Kecuali memang pemimpinnya kurang ajar ya, sangat kurang ajar. Tapi bisa dilihat. Saya pikir Bapak Jokowi nggak orang yang kayak gitu ya. Dia sangat menolong sekali Indonesia. Selama dia memimpin, kalau menurut saya secara pribadi dia sangat bagus. Dari banyak presiden, baru beliau yang menurut saya yang luar biasa ya. Ya, mohon maaf nih. Kalau saya, boleh kalian berpendapat lain silakan, nggak apa-apa ya. Nah, saya harap kalian jangan ini menolak vaksin ya. Kenapa nggak menolak vaksin? Karena Anda sehat, tentu tetangga juga bisa ikut sehat ya, keluarga ikut sehat. Jadi kalau ada kata bupati mana itu, kalau Anda tidak mau divaksin, silahkan tinggal di hutan sendiri di sana, ya. Karena kalau Anda sakit, pasti kena orang lain juga sakit. Nah, biaya itu kan biaya kita juga jadinya. Negara rugi, membuat rusak banyak hal. Ya, makanya ini dipaksakan vaksin, dipercepat ya, dimulai dari kemarin. Ya. Nah, ini penanganannya pasal 59 ya, Perpres 16. Penanganan darurat dilakukan untuk keselamatan perlindungan masyarakat yang berada di dalam dan di luar negeri dan harus segera. Ya, itu artinya darurat. Ya. Tapi kalian jangan darurat untuk menikah ya, nggak bisa begitu ya. Menikah itu nggak ada daruratnya, kecuali ditangkap. Yang nangkap siapa, Jafira? Satpam ya, Hansip, kecuali tangkap Hansip ya, jangan sampai tangkap Hansip ya, Hansip ya namanya ya. Nah, ini penanganan darurat. Kapan diberlakukan penanganan darurat? Kalau menurut peraturan LKPP nomor 13/2018 berdasarkan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ya. Nah, kebetulan pandemi, pejabat yang berwenang itu adalah ini ya, presiden, karena semua kena. Kalau lokal bisa juga Pak gubernur. Nah, keadaannya gimana sih? Nah, keadaannya bisa darurat bencana ya, atau daruratnya sudah berakhir ya, tapi masih harus diperpanjang karena ada resiko-resiko yang harus dipikirkan. Ya. Jadi masih bisa untuk kategori darurat. Nah, ini kriterianya yang tadi disebutkan ya. Kriteria keadaan darurat ini kriteria bukan kelompok darurat tadi ya, jenis-jenis darurat. Ini kriteria keadaan. Ada bencana alam, non bencana alam, atau bencana sosial. Ya, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana publik yang mengganggu pelayanan publik. Ya. Terus ada juga yang ini ya, situasi politik di dalam dan di luar negeri.
Terus ada juga keadaan darurat pemberian bantuan ke luar negeri karena bencana. Ya, Indonesia sudah melakukannya. Nah, ini di dalam nanti perhatikan ya perbedaan yang normal dengan keadaan darurat. Ya, nah di perencanaan nanti ada identifikasi kebutuhan, analis ketersediaan sumber daya, penetapan cara pengadaan. Ya, ini hampir sama. Ya, nah pelaksanaan pemilihan. Jadi ada pemilihan dan penunjukan penyedia. Terus ada SPPBJ. Ya, jadi ada SPPBJ. Oke. Kalau yang normal, ya perhatiin ya. Kalau yang normal, ya. Kalau normal ini adalah nanti ada pengumuman pemenang, ya ada tender, ada seleksi, terus penetapan dan pengumuman pemenang. Nah, ini dilaksanakan oleh Pokja atau pejabat pengadaan. Tetapi ketika keadaan begini, ya pemilihan penunjukannya dilakukan oleh PPK semua, ya dilaksanakan oleh PPK. Oke, nah baru terbitkan SPBJ. SPBJ nanti kita lihat ya. Nah pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan lokasi sama seperti serah terima lokasi jika ada ya. Khususnya kalau ini konstruksi. Kalau konstruksi ada pemeriksaan lokasi, ada serah terima. Terus ada SPMK, SPP, ya. Ada SPMK, SPP. Ayo Rizky, Febi. Rizky. Iya, Pak. Apa kepanjangan SPMK dan SPP? Benar, Pak. Berapa lama sebentarnya? Ayo Raja, apa kepanjangan SPMK sama SPP? SPMK itu surat perintah mulai kerja, Pak. Oke, SPP? SPP surat perintah pembayaran bukan, Pak? Itu mah belajar nah, perbendaraan itu. Kita PPJ ya, bukan perbendaraan. Iya. Anggi Fatwa. Iya, Apa Pak. itu SPP? SPP. Surat perintah pengiriman, Pak. Iya, cerdas ya. Jadi SPP itu surat perintah pengiriman. SPMK itu untuk pekerjaan pengadaan ini ya, untuk pengadaan barang maaf, bukan barang. Jasa lain, pekerjaan konstruksi, konsultansi ya. Nah, yang normal SPP itu untuk pekerjaan barang. Yang normal itu adalah setelah SPPBJ, terus tanda tangan kontrak, setelah tanda tangan kontrak, baru dibuat SPMK atau SPP. Nah, kalau di tahapan tahapan darurat tidak ya. Jadi setelah SPBJ, jika membutuhkan lokasi, serah terima lokasi, baru dibuat SPMK atau SPP. Jadi setelah SPPBJ itu dibuat. Kontrak itu bisa dilihat di terakhir ya. Jadi tanda tangan kontrak itu bagian akhir. Ya, kontrak tanda tangan setelah pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan bersama, baru tanda tangan kontrak, baru dibayar. Nah, ini yang penting yang di akhir ini audit. Nah, ini nanti terjadi di 2020 dan 2021 ini. BPK, BPKP, aparat pemeriksa internal pemerintah, yaitu APIP atau kita menyebutnya internal inspektorat jenderal, ya itu mereka akan sibuk banget karena pengadaan jasa pengadaan keadaan darurat ini ya, khususnya pengadaan darurat yang sosial, ya berbentuk beras, nasi atau apa itu ya, yang sosial ya berbentuk materi bukan uang ya. Bisa juga berbentuk uang, nanti diperiksa siapa-siapa aja yang dapat. Terus nanti alkes, alat kesehatan ya, APD, ventilator, banyak ya. Vaksin juga nanti akan diperiksa.
termasuk KPK yang melakukan tindakan pencegahan. Itu yang kemarin di masa pandemi ini masih ada orang yang korupsi ya, dan tertangkap tangan. Menteri apa tuh? Rizky? Kakak itu Pak, kelautan dan perikanan. Oh iya, satu lagi yang berhubungan dengan ini, yang berhubungan dengan COVID, yang berhubungan dengan darurat. Menteri Sosial ya Pak, Bansos. Ya, siapa namanya Menteri Sosial? Lupa Pak. Ya, Menteri Sosial adalah Ibu Risma ya. Itu kan yang sekarang Pak. Baru, Pak. Yang sekarang, iya. Kan saya tanya bukan kapan, yang sekarang Risma. Sebelumnya cari sendiri ya. Iya, yang sebelumnya malu saya soalnya dia orang Batak. Ya, itu yang paling parah ya. Makanya di masa pandemi terus maling begitu bisa ditembak mati ya. Korupsi masih. Nah, bukan cuma dia aja yang kena, tapi yang kena juga PPK-nya. Jadi mereka bekerja sama bagaimana meng-create supaya dapat uang sekian miliar dari tipu-tipu ya. Akhirnya tertangkap, ya syukur ada KPK, mereka kemungkinan besar pakai ini juga ya, pakai sadap-sadapan. Jadi tertangkap, ya syukur deh. Saya pikir saya sepakat untuk itu. PPK menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Nah, mudah-mudahan kalian di sini besok kalau kerja, ya saya harap tidak ada yang korupsi. Buatlah di mental, di hatimu, pikiran, perasaan, logikamu, dan di tubuhmu ya, untuk tidak korupsi. Walau sekelilingmu andai pun korupsi, kalau di Kementerian Keuangan sih enggak ya. Ya saya percaya hampir enggak ada lah. Bukan saya bilang enggak ada sama sekali ya, hampir tidak ada. Tapi saya berharap sih tidak ada sama sekali. Kalian harus menolak. Nah, orang korupsi itu biasanya ada kesempatan dan kebutuhan ya. Ya, ada kebutuhan-kebutuhannya. Biasa kalau orang yang baru menikah, kebutuhannya banyak, gajinya pas, dia miring ke kiri, miring ke kanan mungkin. Kadang-kadang. Makanya kalau kalian besok jadi pegawai, ya harus tetapkan hati dari awal tidak korupsi ya. Walaupun dengan atasan memerintahkan lebih bagus dimutasi daripada korupsi. Soalnya kalau korupsi tertangkap pasti dipecat jadi pegawai negeri, tidak dengan hormat. Ya. Biar ngerti. Nah, ini di perencanaan identifikasi kebutuhan. Jadi PPK itu langsung seperti yang sekarang ya, ke lapangan. Kalau dia rumah sakit, dia memprediksi berapa kira-kira APD yang harus dibuat. Nah, dia ngitung pasti petugas yang ada di ini ya, yang ada di rumah sakit. Nah, APD itu sekali pakai buang. Ya, sekali pakai buang. Terus berapa ventilator yang dibutuhkan, ya. Terus berapa kamar yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Dan ngitung kebutuhan itu dengan cepat. Ya. Ya, makanya ketika dia menghitung kebutuhan tadi, ini ada perlindungan hukum ya. Kita mengenal nanti pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ya, saya sepakat untuk itu. Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pasal 27, nah orang yang melakukan belanja seperti ini ya, dia tidak dikenakan, tidak dapat apa yang dikerjakan itu menjadi kerugian negara. Yang kedua, tidak dapat dituntut perdata dan pidana. Yang keempat, yang ketiga ya, tadi 2, 3 ya. Yang keempat, nah, apa yang dikerjakan itu tidak menjadi objek PT UN. Ya, jadi keputusan yang buat PPK langsung menetapkan kebutuhan sekian-sekian itu tidak tidak merupakan objek PT UN. Jadi karena ini kan kaji cepat ya. Jadi perhitungannya cepat, harus tersedia, terus cari penyedianya juga, peluntang-pelantung ke sana, cari informasi ya. Nah, diusahakan memang penyedianya pernah melakukan kegiatan yang sama. Contoh, kalau pengadaan ventilator, kita cari penyedia yang pernah menyediakan ventilator atau yang sedang menyediakan ventilator. Ya, kita bekerja sama dengan mereka. Nah, di sini nanti ketika harganya melambung tinggi, kita sebagai PPK, kita memintakan dari penyedianya surat pernyataan kewajaran harga.
Ya, jadi minta kewajaran harga. Nanti dia jelaskan kenapa harga 10 juta itu wajar ketika dia belanja. Nanti dia buat item ini memang 10 juta sekian, keuntungan sekian. Ya, jadi detail sama dia. Soal pertanyaan benar atau salah, nanti urusan selanjutnya sama pemeriksa, yaitu BPKP sama Itjen atau BPK. Ya, jadi itu dilakukan sekarang, proses yang sekarang. Terus analisis ketersediaan sumber daya, ya saya sudah jawabkan tadi. Berapa jenisnya, berapa apanya ya? Ada enggak penyedia yang mengerjakannya? Andai ada, berapa orang penyedianya? Ya, di situ nanti dipetakan dia. Contoh ventilator ada enggak? Nah, waktu awal-awal ventilator itu sangat sulit. Kenapa? Seluruh dunia mengalami COVID, Indonesia mengalami COVID. Tiap orang jadi harganya itu supply and demand-nya ya. Bayangi kalau kebutuhan sangat banyak, barangnya sangat sedikit, pasti orang rebutan. Kalau perlu belanjanya pakai suap ya, karena sangat dibutuhkan. Dikasih duit. Kayak lelang jadinya ya, lelang, bukan lelang ini ya, PBJ yang enggak ya. Dia bilang tawarkan, kamu tawar berapa? 10 juta, saya 20 juta, yang sana 30 juta, saya 1 miliar. Akhirnya yang 1 miliar datang. Tapi harga wajar, harganya sudah tidak wajar lah dalam hitungan apa. Tapi ketika masa itu masih dianggap wajar. Ya, bagi mereka. Karena itu yang terjadi ya kemarin di awal-awal. Tapi kalau sekarang enggak. Karena di awal-awal itu aja ketika terjadi, bayangi KN apa berapa KN 95 ya 94 apa itu yang buat dokter itu. Itu harganya saya pikir wis ya 1 biji. Kalau sekarang itu 1 biji hampir 10.000 yang KN itu ya. Kalau dokter itu kemarin itu hampir berapa ratus ribu 1 biji. Padahal dokter sangat butuhkannya ketika mereka ini. Makanya dokter banyak yang kena itu 500-an ya. Ya kita cukup sedih. Kenapa sedih? Karena jadi dokter tuh lama banget. Ya, kalau pegawai stan, kalau stan kuliah cukup 3 tahun bisa langsung apa? Kalau dokter enggak, 4 tahun, sekolahnya 2 tahun prakteknya, ya, jadi 6 tahun dia. Jadi dia itu hampir S2, memang sudah S2 ya. Sama seperti apa ya satu lagi ya, kimia farma, farmakologi farmasi. Sarjana farmasi, terus jadi apa yang 1-2 tahun lagi itu dia. Jadi sulit ya. Jadi kalau banyak meninggal 500-an, terus sudah spesialis sub, wah rugi negara. Gara-gara si COVID membunuh banyak dokter. Itu biaya negara udah dalam tanda kutip ya, biaya buat sekolah udah banyak. Udah ngabiskan waktu berapa ya. Makanya sekarang para dokter itu tunjangannya dibesarkan sama pemerintah. Karena mereka yang paling depan ya, resiko mereka untuk kena itu banyak. Makanya diusahakan jangan ke rumah sakit adik-adik ya. Kalau tidak sangat terpaksa ya. Oke, lanjut. Nah, penetapan caranya bisa pakai penyedia atau swak kelola. Tapi menurut saya sih hampir semua pakai penyedia, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa diswak kelolakan ya. Ya, kalau yang swak kelola biasanya beli apa yang tertentu, yang buat apa yang kecil-kecil ya. Dari yang kecil-kecil. Nah, ketika sudah mengidentifikasi kebutuhan, ya sudah buat perencanaan, PPK memilih pelaku usaha, ya, yang terdekat, yang sedang melaksanakan atau memiliki, ya, atau dia mampu melakukan itu setelah dilakukan kualifikasi, ya. Jadi yang ada di sekitar situ bisa kerjakan atau yang punya kualifikasi. Nah, umumnya adalah nomor 2, ya, yang punya kualifikasi setempat. Nah, ini ketika pelaksanaan pekerjaannya. Jadi sudah SPPBJ diterbitkan, ya. SPPBJ diterbitkan, terus mereka melakukan periksa lokasi. Ya, periksa lokasi sama serah terima lokasi umumnya ada di ini ya, di konstruksi. Tapi bisa juga kalau di jaringan ya, kalau membuat jaringan atau untuk barang tertentu
ya, barang tertentu yang diikuti dengan pemasangan yang cukup kompleks. Ya, barang tertentu untuk yang memasang, contohnya kalau pemeriksaan lokasi sama serah terima lokasi adalah ketika kita beli alat laboratorium ya, pemasangannya ada di tempat ya, cukup kompleks di dalamnya, peralatan dan lain sebagainya, penyusunan penataannya, nah itu dibutuhkan pemeriksaan lokasi atau serah terima lokasi ya untuk kegiatan itu. Ya, kecuali cuma beli barang biasa, tapi kalau mengikuti dengan pemasangan ya, kalau menyusun jaringan kemungkinan besar lokasinya diserah terimakan. Ya, kalau nyusun jaringan yang sedikit kompleks, yang agak kompleks ya. Nah, setelah dilakukan itu baru dilakukan SPMK, surat perintah mulai kerja atau surat perintah pengiriman buat barang. Baru setelah surat perintah kerja ya, baru nanti boleh barulah pelaksanaan pekerjaan. Dilaksanakan pekerjaan. Nah, kalau sudah pelaksanaan pekerjaan selesai, nanti pemeriksaan bersama. Ya, apa aja yang sudah dikerjakan, disepakati. Ya, nanti dibuatlah berita acara penyelesaian pekerjaan. Ya, berapa yang sudah siapkan apa aja. Ya, antara PPK dengan penyedianya. Setelah itu disepakati baru dibuat BAST, berita acara serah terima dari penyedia ke PPK yang tanda tangan. Ya, setelah disepakati baru nanti dibuat tanda tangan kontrak, yaitu di penyelesaian pembayaran. Ya, nanti ada tanda tangan kontrak. Setelah itu tanda tangan kontrak ya. Setelah berita acara perhitungan bersama atau pemeriksaan bersama ya, baru buat BST hasil pekerjaan. Nah, kontraknya ya ditandatangani ya. Setelah berita-berita tadi, berita acara tadi, kontrak tandatangani, dipilih salah satu jenis kontraknya. Nah, ada yang unik ya, biaya plus jasa. Ini yang kalau berapa biayanya, tinggal ngitung berapa kosnya, terus ditambah fee-nya aja. Ya, untuk hal tertentu ini. Oke. Nah, setelah itu setelah dibuat kontraknya, baru bayar. Nah, bayarnya gimana? Nah, di pembayaran ini dapat dituliskan ya, dapat diberi uang muka. Ya, dapat diberi uang muka. Oke. Nah, ketika dapat diberi uang muka, sekarang pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya, Laurencia, uang muka terdiri berapa jenis? Besarannya berapa? Laurencia, uang muka. Uang muka ada 3 jenis, Pak. Yo, apa itu? Yang pertama untuk usaha kecil BPKJL itu maksimal 30%. Yang kedua jasa konsultasi dan usaha non kecil BPKJL itu maksimal 20%. Yang terakhir untuk multi years kontrak maksimal 15%. Coba yang pertama tadi. Usaha kecil BPKJL maksimal 30%, Pak. 30% kali? Nilai kontrak. Oke. Kalau yang apa? Yang kedua? Maksimal 20% untuk JK dan usaha non kecil BPKJL. Yep. Oke, kali kontrak. Ya. Baru 15. Baru ya 15% untuk multi years kontrak. Nah, ini pembayarannya kan ya, oke, terima kasih. Itu bagus ya. Jadi uniknya di sini uang muka diberikan kalau sebenarnya kontraknya belum selesai ya, tapi ini bisa disebutkan dapat dilakukan pemberian uang, kan istilahnya dapat ya. Nah, uang muka itu untuk pekerjaan awal ya. Jadi uang muka diberikan untuk pengadaan bahan, mendatangkan pekerja dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau di masa yang seperti sekarang, keadaan darurat, kontraknya kan belum ada.
dia minta uang ini ya, uang muka. Nah, itu diizinkan di PMK sekarang ya. PMK, ya nanti tanggung jawab PPK yang memberikan uang muka kepadanya ya. Nah, ketika dibayar per termin, baru ini ya, dipotong nanti uang mukanya. Itu diizinkan. Nah, uang muka kalau di PMK 43/2020 itu diberikan dengan tambahan uang persediaan. Ya, tambahan uang persediaan. Jadi batasannya maksimum 1 miliar. Bayar pakai itu tambahan uang persediaan ya, 1 miliar. Ya. Karena biasanya kalau uang persediaan, yang kalian pelajari uang persediaan maksimum berapa dibayar? 50 juta, Pak. Hanifah, 50 juta. Terus itu aja. Yang lain, Sita, bolehkah lebih dari 50 juta? Ya, Pak. Bolehkah lebih dari 50 juta uang persediaan dibayar? Boleh. Untuk Ganti uang persediaan, Pak. apa? Apa, yuk, Sita? Boleh, Pak, mungkin. Jangan main mungkin ya. Ayo, Jul Fakhri. Tadi Jul Fakhri keluar nggak? Saya nggak tahu. Iya, Pak. Jul Fakhri, uang persediaan maksimum berapa untuk pembayarannya? Tadi kata si Hanifah 50 juta. Bolehkah lebih? Dibayarkan. Iya. Tadi kan Hanifah, jadi kalau pakai uang persediaan, satu paket yang paling maksimum dibayar itu 50 juta. Nah, sekarang pertanyaan, itu betul ya? 50 juta betul. Sekarang pertanyaannya, bolehkah bayarnya 100 juta? Pakai uang muka, uang persediaan? Ya, bisa ya. Tapi itu untuk perjalanan dinas. Ya, uang perjalanan dinas boleh pakai uang persediaan di atas 50 juta atau bayar untuk honor. Ya, honor boleh di atas 50 juta. Tapi kalau untuk belanja maksimum 50 juta. Tetapi setelah ada COVID, PMK ini itu sampai dengan 1 miliar. Tapi khusus pakai TUP, sama-sama uang persediaan. Cuman jenisnya adalah TUP, tambahan uang persediaan. Ya. Nah, ini maksudnya tadi yang ada di sini adalah uang persediaan boleh dibayarkan, tapi nanti itu keputusannya tanggung jawabnya PPK ya. Nah, di PMK 43 sudah diatur. Ya, pembayaran bisa bulanan, namanya certified monthly termin, ya. Ada bayar sekaligus. Kemarin sudah belajar manajemen kontrak, ya. Nanti detailing tentang pembayaran bulanan, termin atau sekaligus ada di SSKK, syarat-syarat khusus kontrak. Nah, audit dilakukan oleh BPK, APIP, aparat pengawas intern pemerintah atau auditor independen, ya, BPK. Nanti eksternalnya ya, audit bisa dilakukan oleh mereka. Lanjut ya. Nah, kalau kegiatan swakelola di dalam ini, ya mungkin gini yang paling banyak swakelola, kalau bencana, ini ya, apa namanya, ya kayak gini deh, dapur umum. Ya, ini kegiatan swakelola nih, dapur umum. Minta penduduk setempat, kita membeli bahan-bahannya, belanja bahan-bahannya, minta karang taruna setempat, terus mereka nanti dikasih honor atau apa, biaya, tenaga, ya, itu dilakukan swakelola. Biasanya kalau ada bencana, banjir, dan lain sebagainya. Oke. Ya, jadi itu yang dikerjakan. Nah, pengawasan. Pengawasan untuk kegiatan kedaruratan ini, ya bisa dilakukan oleh Waskat.
pengawasan melekat. Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinannya ya. Jadi dari atasan ke bawahan. Makanya diharapkan di zaman reformasi dan transformasi seperti sekarang, pemimpin itu adalah pemimpin yang benar ya. Pemimpinnya benar. Kenapa butuh pemimpin benar? Kalau benar di atas biasanya turun ke bawah benar. Ya. Soalnya kalau korupsi itu harus berkorupsi jamaah ya. Nggak ada orang nggak korupsi jamaah. Itu jarang. Ya. Itu sangat jarang. Jadi biasanya korupsi itu berjamaah. Ya. Jadi yang pertama dipegang harus pimpinan atas. Kalau di bawah korupsi, di atas pasti tahu. Ya, kecuali dia pura-pura tidak tahu. Gitu, tapi biasanya tahu. Makanya diharapkan diharapkan yang terjadi adalah seperti sekarang ya. Reformasi di Kementerian Keuangan itu pejabat-pejabatnya sudah sangat baik ya. Tidak lagi ya melakukan hal yang seperti itu. Nah, ada pengawasan eksternal dan internal pemerintah, ya. Kalau eksternal kita sudah tahu tadi BPK, ya ada juga BPKP. Kalau internal itu kita pakai APIP atau apa namanya ya, kepatuhan internal namanya. Ya, nanti kita punya kepatuhan internal di dalam satu satker itu nanti yang mengawasinya. Nah, yang terakhir adalah pengawasan oleh masyarakat, diwakili oleh DPR. Atau masyarakat bisa juga nanti pakai badan yang lain. Biasanya kita mengenal namanya ya kelompok masyarakat berbentuk NGO, non-government organization, NGO namanya. Ya, LSM yang sekarang, tapi LSM yang benar ya, bukan LSM yang abal-abal. Ya. Oke. Nah, itu dia yang tadi untuk pengawasannya. Ya. Nah, pelayanan hukum. Nah, karena di zaman darurat tadi, saya sudah jelaskan ya. Jadi pemerintah menyiapkan bantuan hukum. Ya, dimulai sejak kalau ada mengarah ke pidana, ya. Jadi bantuan hukum yang diberikan, pelayanan hukum adalah berupa pendampingan sejak proses penyelidikan hingga putusan pengadilan. Nah, ini bahasa hukumnya di peraturan nomor 3 tahun 2018 ini, ya 13 2018, dia cuma di Perpres 16 juga ini ya sama ya bahasanya. Jadi dibuat bahasa ngambang ya. Pelayanan hukumnya nggak jelas ya. Apakah pemerintah menyiapkan pengacara buat PPK yang tersandung hukum pidana? Dalam prakteknya, sampai hari ini, mereka-mereka yang kena pidana, yang dikenakan pasal-pasal korupsi, tidak pernah diberikan pelayanan pemerintah melalui menyiapkan ini ya tenaga pengacara. Tapi umumnya dari Biro Advokasi datang menemani aja ya, menanya masalahnya, kasusnya, terus tidak memberikan solusi yang signifikan. Dalam peracaraan nggak ada apa-apa ya, jadi mereka nggak itu cuma sepertinya ini dia tidak berani di putusan presiden itu tidak berani dia menyebutkan pemerintah menyiapkan pengacara ya. Ya kalau ini sama aja dengan namanya PHP ya. Ya PHP itu apa ya panjangannya? Yul, panjangannya apa? Yul Fakri, PHP. Apa tuh? Beri harapan palsu apa namanya? Beri harapan palsu, Pak. Iya, ini regulasinya menurut saya pemberi harapan palsu ya. Karena bantuan hukum yang dimaksud pelayanan hukum nggak jelas. Oke, kalau sudah kena pidana ya repot urusannya. Pasti dipecat kalau pegawai negeri. Nah, ini kalau pengadaan di luar negeri ya, Kementerian Luar Negeri, ya, di luar negeri enggak kementerian cuma dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri. Nah, proses pengadaannya adalah boleh pakai perpres atau
sesuai dengan regulasi setempat yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. Jadi SOP-nya pakai peraturan Menteri Luar Negeri ya. Kan nggak mungkin dong di Afrika Selatan sistem pengadaannya kita bawa ke sana, repot nanti ujungnya ya. Nggak bisa ada pengadaan. Karena yang tahu di sana itu adalah kedubesnya, mereka yang mengerti, nah mereka tinggal melihat petunjuk dari ini ya, dari Menteri Luar Negeri untuk menjelaskannya, ya, mencatatkannya. Jadi mereka punya payung hukum ketika melakukan eksekusi. Oke, itu pengadaan luar negeri. Nah ini pengecualian di Perpres. Jadi pengecualian Perpres ini sedikit berbeda. Ini yang saya sudah sebut tadi ada 4 jenis. Ya, saya izin dulu ya sebentar ya, adik-adik, sebentar aja. Saya izin sebentar. Oke adik-adik, ada yang mau ditanya untuk keadaan darurat sama pengadaan di luar negeri? Bagaimana? Silakan kalau mau ada ditanya. Ayo silakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Adakah? Aman ya berarti ya? Belum ada sepertinya, Pak. Oke. Tidak ada ya. Baiklah kalau tidak ada, kita lanjut. Saya masukkan lagi slide yang yaitu pengecualian. Nah, pengecualian yang pertama itu BLU, ya, Badan Layanan Umum. Ini PP sendiri, ya, diatur sendiri. Cuma di dalam PP tadi ada bahasa, ada klausul menyebutkan pengadaan barang jasa mengikuti proses itu ya, proses pengadaannya sesuai dengan regulasi yang diatur. Terus ada berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas, nanti kita lihat contohnya, dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang sudah mapan, diatur dengan perundang-undang lainnya ya.
Nanti diperhatikan cara proses pengadaannya ini ya. Ya, kita masuk kepada BLU ya. Jadi badan layanan umum. Nah, belum ya. Nah, yang pengecualian ini itu diatur di dalam peraturan LKPP nomor 12 2018 tentang pedoman pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Berarti ini ya, yang dikecualikan. Jadi harus diperhatikan ya, 4 jenis yang tadi yang dikecualikan. Yang pertama BLU. Ini latar belakangnya. Latar belakangnya adalah dalam regulasi memang benar ya. Walaupun sedang diusahakan Omnibus Law ya. Omnibus Law itu dari Prancis ya bahasanya. Dalam satu gerbong semuanya ada. Nah, tapi tidak semua juga tercover di dalamnya ya. Hanya yang berhubungan dengan mereka aja ya. Omnibus Law dari tenaga kerja, proses produksi ya, dari penempatan, bidang ekonomi deh ya. Nah, karena ada regulasinya, karena ada orang memandang tidak semua regulasi berprinsip fit for all ya. Nggak mungkin bisa sama. Semua bisa dimasukkan satu untuk semua ya, nggak mungkin. Ya, itu yang terjadi, makanya ketika kita ada sekarang, ya, makanya diizinkan ada yang tidak ini ya pengecualian. Nah, ketika latar belakang lain juga, ya karena memang dunia itu kan berkembang ya, yang tidak mau berubah, yang tidak mau berkembang pasti tergilas. Seperti zaman dulu ya, ada sampai hari ini pegawai-pegawai yang di daerah ataupun yang di kantor pusat yang sudah agak berusia 50 tahun ke atas, yang tidak terbiasa dengan teknologi, pasti mereka gagap ketika masuk teknologi ya. Walaupun saya sudah 50-an, tapi saya nggak gagap teknologi ya, karena ya bukan gitu, maksud saya yang menjelang yang lama-lama ya. Tapi saya pikir sekarang hampir semua orang-orang sudah melek teknologi ya, kecuali yang di pedalaman ya, yang memang tidak terbiasa dengan teknologi. Ya, yang di daerah contoh kayak di Papua, ya Sulawesi pedalaman, Kalimantan pedalaman. Kalau Jawa pedalaman mungkin sudah lumayan lah ya. NTT ya. Nanti kalian lah menikmati ketika penempatan. Nah, ini bisa aja ya. Nah, pasar yang memiliki mekanisme transaksi sendiri. Ya, ini sudah nyata ya. Ada pasar-pasar tertentu yang punya supply and demand untuk orang-orang tertentu ya. Itu nggak bisa dipaksakan. Mereka pakai regulasi sendiri. Contoh kalau main game, ya dia meminta pasarnya pakai Bitcoin, kan nggak dijual sembarang ya. Ya hanya tertentu belinya dari mana, dapat Bitcoinnya, baru mainnya pakai Bitcoin. Ya, walaupun dalam regulasi belum ada ya, tapi hebat juga orang yang menciptakan Bitcoin. Nah, ada peraturan yang secara khusus. Ya, nah salah satu BLU tadi adalah peraturan diatur khusus harusnya ya, pakai peraturan pemerintah. Nah, kalau untuk BLU pengadaannya ya diatur sendiri dengan peraturan pimpinan BLU. Pimpinan BLU ya, berarti direkturnya. BLU itu biasa di pendidikan atau di kesehatan yang banyak ya. Pendidikan sama kesehatan. Itu paling banyak. Nah, di tempat lain ada. Kecuali pendidikan kesehatan ada yang lainnya. Pelabuhan juga sudah banyak ya. BLU. Nah, BLU itu, jadi kalau dia tidak mengikuti Perpres, pimpinan BLU-nya membuat regulasi sendiri, surat edaran atau SOP mereka, tata cara, proses pengadaan barang jasanya. Ya. Nah, kalau dia tidak buat, baru masuk ke poin 4, bahwa mereka kalau tidak buat, mengacu ke Perpres yang standar. Ya. Tetapi kalau dia buat, dia tidak lepas juga ya dari ini ya, dari kegiatan kita, karena BLU itu adalah bagian dari LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat ya. Jadi dia bukan kekayaan yang terpisahkan. Jadi kalau dia apa, tetap dia harus membuat paketnya, mengumumkan ke SIRUP. Ya, SIRUP, Sistem Informasi Rencana Pengadaan. Ya,
Nah, ketika dia melakukan pengadaan, terus ada kontraknya, data kontraknya tetap harus dimasukkan ke SPSE. Ya. Tetap dimasukkan ke SPSE, itu gunanya nanti buat informasi, buat ini ya, buat kompilasi data untuk LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa. Jadi bisa nanti dikompilasi, di breakdown ya, yang pakai KL, pakai Blue berapa ya, kontrak yang sudah dieksekusi. Jadi itu pertama tadi untuk Blue ya. Nah yang kedua adalah yang dikecualikan tadi berdasarkan tarif resmi yang dipublikasikan kepada masyarakat. Jadi tarif resmi yang sudah dipublikasikan kepada masyarakat. Contohnya ya, ini sudah ada contoh listrik, telepon, air bersih, bahan bakar gas, dan bakar minyak. Ya, jadi ini sudah yang ada publikasi yang dikuasai oleh negara. Kecuali nanti, ini ya, semua sudah komunikasi ya, karena kita 4G, udah banyak providernya, ya. Tapi kalau Telkom, itu BUMN yang membuat ini komunikasi ya melalui bukan pakai satelit tapi pakai tali ya, pakai di darat ya, masih manual. Nah ini tarif resminya. Nah untuk apa sih tarif resmi tadi? Karena pengadaan barang jasa laksanakan berdasarkan tarif yang sudah dipublikasikan secara luas, merupakan pengadaan barang jasa yang telah memiliki harga satuan pungutan yang biaya yang telah ditetapkan. Ya, jadi tidak ada lagi pengadaannya, jadi tidak ada lagi ini ya, tidak ada lagi tender atau apapun seleksi, kompetisi dan kompetisi, nggak ada ya, karena harganya sudah ada. Ya, cuma contoh mobil kantor, pertanyaannya haruskah dia beli bensin, Pertamax atau Pertalite? Ya, kalau Pertamax-nya ada berapa banyak jenis. Nah, kalau PPK menetapkan umumnya menggunakan Pertamax mobil pemerintah. Kenapa? Karena kalau bensin itu subsidi dan hampir jarang juga sekarang sudah nggak ada. Pertalite sudah tidak ini, tapi diusahakan. Pertalite tidak ada subsidi, Pertamax tidak ada subsidi. Silakan dipakai yang tidak punya subsidi ya. Jadi itu kebijakannya, kita menggunakan yang tidak disubsidi. Nah, bensin yang subsidi itu sudah sangat jarang ya, pemerintah cerdas. Ya. Nah, terus pelaksanaan kontrak dilakukan dengan ya mekanisme pasar aja ya. Kalau mekanisme pasar, contoh, kalau listrik, air, telepon kita bayar, ada keluar bilnya, sudah gitu aja ya. Ya, kalau listrik bayarnya bisa pakai online lagi ya. Air juga begitu ya. Telepon juga bisa begitu, bayarnya pakai online, pakai e-banking. Tapi kalau di pemerintah biasanya enggak, mereka bayar ke tempat atau pakai LS biasanya. Ya, kita pakai LS biasanya ini. Oke. Nah, ini tadi yang sudah dipublikasikan, jadi prosesnya sangat sederhana ya. Nah, yang kedua, ini baru agak banyak, ada 4 jenis praktek bisnis yang sudah mapan. Ini ada 4 jenis ya, praktek bisnis yang sudah mapan. Praktek bisnis yang sudah mapan ini menjelaskan yang sudah secara umum ya berlaku, termasuk proses transaksinya, kondisi pasarnya, terus mekanismenya tersendiri. Ya, mekanisme tersendiri. Ini contohnya kalau yang praktek bisnis yang sudah mapan ada 4 jenis. Yang pertama ada pelaksanaan transaksi atau usaha yang telah berlaku secara umum. Dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk harga satuan dan barang jasa tersebut. Nanti kita lihat contohnya adalah akomodasi hotel, tiket transportasi, langganan doran dan jasa. Tadi kan dijelaskan ya. Jadi ini pemerintah telah menetapkan standar biaya. Nah ini nanti kalau orang pegawai negeri standar biayanya
yang ini ya, sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu namanya pakai, kalau yang berlaku tahun 2021, PMK 119 garing PMK.05 garing 2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2021. Di sana sudah dijelaskan standarnya. Kalau untuk hotel buat eselon 1, buat eselon 2, 1 kamar 1 orang. Tapi buat eselon 3 standar sampai ke bawah, itu 1 kamar 2 orang. Itu regulasinya yang ada di PMK yang saya sebut tadi. Kalau tiket transportasi, kalau naik pesawat, eselon 1, eselon 2 bisa kelas bisnis, eselon 3 ke bawah dan pelaksana itu harus kelas ekonomi. Nanti besaran rupiahnya ditetapkan, besaran ininya ada di standar SBM tadi. Termasuk juga langganan koran dan majalah di standarnya. Kita menyebutnya belanja operasional perkantoran kalau langganan koran. Pakai 5 mata anggarannya 521111. 521111. Langganan koran dan majalah. Itu maksudnya dari yang nomor 1. Ya. Nah, proses pengadaannya bagaimana? Laksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur ya di perencanaan. Tadi kan sudah ya. Kira-kira biayanya berapa? Standar biayanya berapa yang telah ditetapkan pemerintah? Ngacunya ke PMK yang saya sebut tadi. PMK 109/2018 untuk 2021. Nah, PPK menyusun spesifikasi teknis atau kriteria teknis. Nah, kalau naik pesawat nanti PPK-nya yang menentukan ya. Anda mau naik pesawat warna biru, warna hijau, warna merah, atau warna biru campur merah. Biru campur merah, seperti ramalan dari Ibu Mbak Ayu, yang katanya jatuh, kebetulan atau tidak kebetulan, saya nggak tahu ya. Nah, nanti PPK-nya yang memilihkan. Ya. Atau kalau dia nggak mau memberikan naik pesawat, dia berikan naik bus, boleh. Atau dia suruh naik angkot, boleh ya. Contoh Jakarta-Surabaya, disuruh naik kereta, boleh. Naik becak juga apa-apa. Sampainya kapan, nggak tahu. Ya, nanti PPK-nya menentukan spesifikasi teknis atau kriterianya. Ya, tentu kalau naik becak, Jakarta ini, becaknya dimasukkan ke kereta, baru lebih murah ya. Jadi bayarnya becak kereta ya. Umpamanya begitu. Nah, dalam hal dibutuhkan PPK dapat menyusun rancangan kontrak. Kalau enggak, ini biasanya pakai tiket ya, yang sudah jelas, pakai kwitansi. Ya, nah kalau hotel sama apa biasanya at cost. At cost artinya biayanya yang tertera di kwitansi itulah yang dibayar. Ya, kalau lebih dari standarnya nanti sisa dibayar besaran standar, sisanya ditanggung yang bersangkutan. Ya, kenapa dia milih yang mahal-mahal, tidak sesuai dengan ininya. Oke. Nah, itu yang kedua. Nah, proses pemilihan penyedianya, ini perhatiin ya, dia bersifat non-kompetisi. Ya, kalau sudah ditetapkan dalam standar, non-kompetisi. Bisa pakai pemesanan atau negosiasi. Nah, maksudnya dipesan. Ya, kalau bisa dinego, umpamanya hotel, kita banyak mau masuk ke dalam, bisa nggak turun ke bawah dong, turun. Baru meninggal rugi hotelnya ya, karena nawarnya yang terlalu jauh dari standarnya mereka, pasti nggak diberikan. Nah, kalau nilai tadi ya umumnya yang tadi saya sebutkan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk jasa akomodasi, jasa pesawat jalan, sama jasa hotel ya, atau jasa apa tadi? Yang 3 tadi jasa ya, akomodasi hotel, tiket transportasi, langganan koran umumnya itu tidak lebih dari 200 juta ya. Kecuali banyak orang yang dibutuhkan di hotel ya, untuk kegiatan pelatihan atau apa. Ya, yang membutuhkan nanti ada kalau
rapat di luar itu namanya ada istilahnya pakai full board. Full board itu artinya berarti ada menginapnya. Ada namanya full day seharian sampai sore, tapi tidak ada menginap. Atau half day sampai jam 12. Ya, atau jam 1. Nah, itu biasanya. Nah, kalau yang ini disebutkan dengan pejabat pengadaan yang melakukan prosesnya, pengadaannya. Non kompetisi tadi ya. Nah, atau personil lain. Ya, siapa yang ditunjuk yang berhubungan dengan itu di kantor tersebut. Ya. Nah, kalau nilainya di atas 200 juta, paketnya tadi baru dikerjakan oleh Pokja pemilihan. Jadi beda ya. Nanti kalau ada soal, jelaskan proses pemilihan, ya, pemilihan rapat sosialisasi ini dengan sistem full board. Ya, nanti kalian jelaskan seperti ini. Umpamanya. Nah, persiapan pemilihannya ini nanti ya, ini tata caranya nanti PPK mencari siapa yang sanggup. Ya. Tentu ini memerintahkan tadi ya pejabat pengadaan. Ya. Dia mengkeker kira-kira hotel mana yang bagus. Kita butuh 20 kamar, 40. Kenapa pesertanya 40? Ya, berarti 3 panitia, 20 kamar, semua pelaksana 3, atau nanti ada 1 untuk kepala kantor untuk pembukaan untuk 1 hari. Itu nanti yang dikeker. Terus tersedia kamarnya, ada ruang belajarnya, ya ruang belajarnya ada ruang makannya yang cukup luas dengan 40 orang sekali makan karena berapa hari. Nah itu nanti yang dilakukan kekeran si PPK. Ya, nanti hotel-hotelnya didatengin. Biasanya mereka menemukan hotel setempat yang sudah menjadi langganan ya. Ya, itu biasa. Jadi kalau di kantor-kantor itu harus punya langganan. Kalau enggak, ya pusing ngurusi begituan ya. Harusnya tukang hotelnya ngurusi, karena mereka dapat untung. Kita tinggal melihat, ini bro, masuk sini bla 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 dijelaskan ini. Oh ya cukup, oke lanjut gitu ya. Nah, jadi pelaku usaha itu menyampaikan penawaran, kan kita undang ya untuk melakukan proses penawaran, disepakati, dilakukan negosiasi teknis dan harga. Ya, jadi dilakukan negosiasi teknis dan harga. Sekarang pertanyaan begini, ya, kira-kira untuk pekerjaan apa aja, ada pemilihan penyedia dengan cara apa, ada negosiasi teknis dan harga. Mau Lida? Mau Lida? Ya, Perun? Pak. Ini kan negosiasi harga dan teknis. Di Perpres 16 2018, pemilihan penyedia apa saja yang menggunakan yang ada proses negosiasi harga dan teknis. Ngerti kan pertanyaan saya? Iya, Pak, tapi jawabannya belum tahu. Oke, jawabannya belum tahu. Ngerti. Fitma, Rahma. Iya, Pak. Apa jawabannya? Seleksi, Pak. Terus? Belum nemu lagi. Belum nemu lagi. Penunjukan langsung. Ya, terus? Udah, Pak. Iya. Nanti ada pengadaan langsung ya. Iya. Pengadaan langsung, penunjukan langsung, seleksi itu negosiasi harga dan teknis. Termasuk juga di apa ya, di e-purchasing. Ya, nanti ada negosiasi harga dan teknis. Nanti kan dia di chatnya mereka, bro, kemalan, turun dong. Ya, kamu ini pelit banget katanya. Iya deh, saya turunkan 1 rupiah.
Sepakat? Tunggu dulu dong gitu ya. Masa cuma Rp1? Nah, kalau yang nawar ibu-ibu, karena ibu-ibu itu cerdas, makanya pejabat pengadaan itu kalau untuk purchasing cocoknya ibu-ibu ya. Nawarnya ditawarkan 10.000, ditawar 5.000 ya, langsung pingsan yang jual. Bu, pindah ke sana aja deh Bu, daripada saya stres gitu umpamanya. Ya, jadi negosiasi harga dan teknis di 3 tadi dan 4 ya. Ya, purchasing juga ada. Lanjut, ini pelaksanaan kontrak ya. Nah, kalau di kegiatan ini, dia suruh pilih ya. Setelah bayar, setelah hitung, terus buat kontraknya pakai SPK atau surat perjanjian, terserah. Bukan soal besarannya ya, nggak ada regulasinya begitu. Ya. Nah, saran saya sih minimal pakai SPK, karena ada teknisnya di dalam ya, kamar, makanan, spesifikasinya ada di dalamnya. Ya, atau surat perjanjian. Kalau surat perjanjian nanti dilampiri dengan SSKK, SUK. Cuma itu kan lambat ya, ribet jadinya. Biasanya pakai SPK. Ya, serah terima dibuat berita acaranya seperti apa yang dikontrak, itulah yang diserah terimakan. Nah, nanti apa yang dikontrak itu yang diserah terimakan, nanti ada foto-fotonya. Ya. Sebagai alat bukti ini butuh difoto ya. Contoh kamarnya dikasih nomor, dipoto kamar salah satu. Makanan nanti dipoto untuk pagi sarapan, malam pakai ini ya, sama kopi breaknya. Jadi itu semuanya ada alat buktinya. Ya, itu nanti pembuktiannya. Oke, nanti ada berita acaranya. Jadi kalau ada yang kurang nanti bisa diperhatiin, bisa mengurangi juga nilai kontrak ya, kalau tidak sesuai dengan kontrak. Ini kegiatannya. Ya, ini berdasarkan ini tadi ya, yang telah ditetapkan standarnya pakai SBM 119/2020 untuk SBM 2021. Nah, yang kedua itu adalah barang jasanya, penawarannya ya lebih besar dari jumlah penawaran atau mekanisme tersendiri ya, pihak menyampaikan penawaran kepada pihak penjual. Contohnya ini, saya kasih tunjuk ini deh. Ya, jadi ini kalau keikutsertaan seminar pelatihan pendidikan, ya nanti yang tetapkan harganya kan yang pengakuan. Terus jurnal publikasi ilmiah, ya kalau kapal bekas, pesawat bekas. Ini kalau beli pesawat bekas, apa bekas, ini hanya boleh kalau contoh kalau di alutsista bisa aja yang bekas-bekas ya. Walaupun sekarang presiden sekarang tidak mengizinkan yang bekas-bekas. Ya, itu diusahakan jangan. Lebih bagus kita buat sendiri ya daripada yang bekas. Soalnya kalau udah bekas-bekas ya ya namanya juga yang bekas ya, udah dipakai orang banyak-banyak terus disisakan ke kita, kita beli. Nah, umumnya yang tidak bekas-bekas itu yang sudah gratisan ya. Contoh kita punya F-16 ya, itu kalau nggak salah gratis, cuma tekanan politisnya besar kemarin. Oke, ini yang kegiatan yang kedua ya, masih sama. Nah, nanti menyusun RAB-nya, apa yang mau dibeli, rancangan kontrak, dan spesifikasinya. Nah, ini yang penting ya, coba perkiraan harga pasarnya. Nah, kalau yang ini, kalau seminar ini standar ya, sudah ditetapkan penyedianya. Ini nggak bisa nego di dalamnya. Termasuk jurnal ya, kalau kita berbayar, jurnal internasional, mau dipublikasikan. Nah, yang bisa dinegokan ini nanti lihat harganya. Termasuk sewa gedung atau kantor. Ya, makanya nanti ini dibutuhkan tenaga ahli. Nah, di kedua, tadi ini sudah, ini ya, persiapannya, menyampaikan penawaran. Nah, kalau tadi, jadi yang pertama dan yang kedua ini, sama ya, kalau nilainya sampai 200 juta, pakai pejabat pengadaan, atau personel lain.
Kalau lebih dari atasnya harus pakai Pokja. Proses pemilihannya mengikuti yang ini ya. Peraturan LKPP nomor 12 2018. Nah, persiapannya, identifikasinya mau apa aja ya. Sewa kantor, ya dicari sewa kantornya ya, terus kantornya mau butuh apa aja. Ya, 4 kepala seksi berarti minimal ada 4 ruang pelaksana, gudang, parkir, ya, listriknya berapa? 20.000 apa ya? kWh, gitu ya. Nah, tim teknis ikut memeriksa di sana nanti, ya. Terus setelah tim teknis sepakat, yang tahu itu kebutuhannya, baru menyampaikan penawarannya ya ke pemilik barangnya. Kalau jurnal nggak ada lagi penawaran ya, kalau mau masuk ya langsung bayar. Ya, nah ini pembayaran, klarifikasi atau negosiasi, pembayaran berdasarkan SPK atau membayar secara daring, jadi online. Biasa kita bisa pakai LS. Nah, kalau jurnal biasanya kita bayar nggak pakai LS ya, tapi pakai kartu kredit sekarang. Kartu kredit pemerintah. Nanti kartu kredit pemerintah yang sudah dibayarkan ke jurnal internasional begitu, nah harus menerbitkan publikasi. Nanti karena dia biasa di luar negeri tidak dikenakan pajak ya. Nah, kita tinggal membayarnya, meminta bayaran. Nanti ada bukti pembayarannya ke yang bersangkutan, ke jurnal tadi. Ya, uangnya nanti bukti tadi dimintakan menjadi UP, ya, ke KPPN nanti mencairkan, ditransferkan ke rekening bendahara, bendahara membayarkan ke bank penerbit KKP, kartu kredit pemerintah. Begitu jalannya ya. Ya, jadi kalau yang pakai secara daring ya online ini, pakai kartu kredit, biasanya begitu. Ya, nomor kartu kreditnya jadi bisa dilihat ya. Oke, ini contoh yang tadi ya, yang sudah menurut ini mekanisme pasar tersendiri ya, di mana para pihak menawarkan atau membeli penawarnya ya. Nah, ada juga penawaran yang lebih ya, lebih besar daripada jumlah penawaran. Permintaannya lebih gede ya. Nah, kita lanjut yang ketiga dari ini ya, bisnis yang mapan. Nah, ini jasa profesi penetapan harganya itu diatur oleh mereka sendiri atau undang-undang. Kayak pengacara itu atau advokasi ditetapkan undang-undang sekian persen. Notaris juga begitu ya. Nah, ditetapkan sekian persen dari yang di kontrak yang ada di dalam akte ya. Jadi itu sudah ada ya, ditetapkan di sana. Jadi itu contohnya nanti adalah arbiter ini orang-orang yang bertugas di arbitrase ya, majelis arbiter. Ya, ini untuk penyelesaian sengketa, pengacara atau penasihat hukum. Ya, kalau bahasa apanya advokat, undang-undangnya ya, undang-undang advokat. Oke, nah kesehatan, dokter dan lain sebagainya. PPAT atau notaris sudah ditetapkan tadi. PPAT itu pejabat pembuat akta tanah, bisa camat, bisa notaris. Ya, jadi pembuat akta tanah itu camat atau notaris. Auditor, ini biasa auditor yang dari luar ya. Kalau auditor di dalam itu nggak dibayar ya, karena tupoksinya. Atau interpreter, yang mereka punya standar sekian lembar berapa rupiah. Nah, ada jasa penilai, banyak penilai ya. Biasa penilai aset ya. Itu kalau di kita ada penilai BUMN, yang punya BUMN yang dikeluarkan oleh KN, DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ya, dan inilah orang-orang jasa-jasa yang sudah mapan ya.
Nah, ada berapa cara? Tadi perencanaan sudah. Nah, kita lihat nanti asosiasi jasa profesinya apa. Ya. Terus ya nanti dibuat KAK pekerjaannya. KAK tadi ya 1H 4W ya. 1H 41W untuk KAK, kerangka acuan kerjaan. Isinya di dalam nanti. Nah, kalau bisa pakai rancangan kontrak karena dia biasanya pakai SPK, surat perintah kerja. Nah, di sini masih seperti yang sama, pakai non kompetisi maupun kompetisi. Kalau non kompetisi kita milih satu, kalau kompetisi ada beberapa yang mengajukan penawaran. Ya, nilainya sama, berarti non kompetisi ya. Non kompetisi cuma satu, ya, yang mengajukan penawaran. Kita pilih. Nah, ini kalau pakai kompetisi. Kompetisi sama non kompetisi ya. Kalau kompetisi Pokja atau tim tenis survei dulu. Ya. Tenis yang dibentuk terus mengumumkan pengadaan barang jasa dapat undang peserta penyampaian proposal. Ya. Jadi biasanya diundang biar cepat. Ya, itu menyampaikan proposal. Nah, itu dievaluasi sama Pokja atau tim teknis ya. Tentu berbasiskan kualitasnya nanti. Di dalamnya ada tenaga ahli, peralatan, ya, barang yang atau barang jasa yang disiapkan. Nah, nanti mereka kita bisa undang siapa aja yang kompetisi yang sesuai untuk mempresentasikan yang dia punya. Hasil presentasi nanti dibuat penilaian. Jika dibutuhkan wawancara, pakai wawancara ya. Nah, kalau sudah disepakati, dilakukan negosiasi harga dan teknis. Itu di kompetisi. Perhatiin ya, kompetisi dan non-kompetisi. Kalau non-kompetisi, itu Pokja pejabat pengadaan, ya, satu pelaku, terus mereka proses, disuruh menyampaikan penawaran, proposal. Nah, nanti dievaluasi, ya, sama ininya pejabat pengadaan atau pejabat pemilihan. Nanti tim teknis menilai hasil proposal yang diberikan, yang baik setelah ada juga jika dibutuhkan hasil paparan atau wawancara. Hasil tadi dimasukkan ke tim teknis dianggap lebih mengerti. Kalau dia sepakat, Pokja sama pejabat pengadaan melakukan negosiasi teknis terhadap atau harga terhadap penyedia yang telah ditunjuk. Ya, jadi bedakan nanti antara kompetisi non kompetisi ya. Bedakan. Nah, kalau ini contoh yang tadi sudah saya jelaskan, inilah jasa-jasa yang sudah mapan ya. Nah, yang terakhir adalah barang ini, karya seni. Kalau barang karya seni itu ya apa ya? Kalau rupiah barang seni itu bukan soal rupiahnya ya. Tapi kata yang membuat jiwa yang ada di dalamnya, kayak gitu ya. Nah, saya tidak mengerti tentang gituan. Kira-kira begitulah. Contoh kayak lukisan Leonardo, bukan DiCaprio ya, dia bukan plus Leonardo apanya, Da Vinci, ya lukisan-lukisannya kata mereka lukisan Mona Lisa, ya. Saya nggak tahu lah di mana yang asli sekarang lukisan Mona Lisa, nggak ngerti. Nah, itu nilainya bukan soal uang, ya, tapi karya itu, makanya harganya itu sebenarnya tak terbatas, ya. Kalau karya seni harga tidak terbatas. Nah, yang kita butuhkan dari karya seni tadi apa sih, kan gitu ya. Ini jika kita memang dibutuhkan ya karya seni, ya kalau pakai non kompetisi satu penyedia, kalau kompetisi sama aja ya. Ya, cuma nanti kalau dibutuhkan, kalau barang seni ya, adik-adik harus bisa membedakan nanti ada tim juri untuk
apa namanya ya, sayembara dan kontes, ya, sayembara dan kontes. Yes. Ayo Kinanti dulu, Kinanti. Ya, Pak. Ayo, apa bedanya sayembara dan kontes? Sayembara sama kontes nih maksudnya dalam arti besar atau gimana, Pak? Ya, bedanya apa yang kamu tahu? Sayembara dan kontes itu bedanya apa? Iya, Kalau sayembara itu menurut saya kayak perlombaan, sebenarnya keduanya sama-sama perlombaan sih, Pak. ya bedanya apa? Contohnya apa? Iya, Kalau sayembara itu mencari sesuatu, kayak misalkan ada sesuatu yang belum ada, dia tuh dicari, jadi dia bisa ada gitu. Kalau misalkan kontes itu barangnya contohnya udah apa? ada, terus dia, Kasih contoh sayembara apa oh ya, contoh? kalau misalkan contoh dari apa namanya, eh, contoh generalnya gitu, misalnya kayak sayembara mencari yang tercantik gitu misalnya, Pak. Kalau misal kontes itu kayak apa namanya, kontes burung, suara burung gitu. Jadi kan sebenarnya itu udah ada banyak nih burungnya. Kita tinggal mencari apa namanya yang terbaik dari kontes gitu. Sama dong itu sama-sama. Nah, Kalau nanti kalau sayembara tadi kan sayembara itu belum ditemukan. ya mirip. Contoh sayembara itu adalah membuat ini ya, membuat lambang negara yang sama seperti kamu bilang ada di dalam benak tapi belum ada. Contoh ya, membuat lambang negara atau lambang perusahaan, logo namanya. Itu salah satu contoh dari sayembara. Ya, kalau kontes sama seperti kamu bilang tadi, barangnya sudah ada, tinggal diperlombakan siapa yang terbaik dari barangnya. Tadi kamu menyebut contohnya yang nggak ada ya, dari contohnya yang tadi. Contohnya membuat logo, ya, membuat sayembara, membuat lagu ya, lagu kebangsaan gitu atau lagu ini ada yang tidak ada menjadi ada. Oke, itu contoh di ini ya, dibutuhkan nanti kalau ada proposal berbentuk yang diajukan ya, sayembara ataupun kontes. Ya. Nah, kalau barang seni umumnya tergantung apa yang mau barang seni dibuatnya ya. Biasanya dia pakai sayembara ya, atau membuat ini ya, dia belum ada, dari belum ada menjadi ada. Lukisan dari tidak ada menjadi ada ya. Oke, nah tadi, nah kalau proposalnya sudah oke, diundang untuk menyampaikan paparan bisa. Jadi nanti kita, ini berarti tidak satu ya, tidak satu orang di kompetisi. Nanti proposal wawancara paparan tadi ditetapkan, yang mana terus negosiasi harga dan teknis. Kalau non kompetisi sama ya, untuk satu orang aja soalnya. Ya, kalau dia dianggap cocok, dia masukkan proposal, proposalnya dievaluasi, diwawancara, setelah itu diuji, dan yang terakhir nego. Ya, yang dinego adalah tinggal harga. Kalau non kompetisi. Nah, contohnya adalah ini. Ya. Pembuatan film iklan layanan masyarakat. Contoh yang bagus itu Upin Ipin ya. Kalau di Indonesia Upin Ipin kan asing ya, punya Malaysia. Yang punya di Indonesia itu Jarwo ya. Si Jarwo, kalau kalian pernah lihat Jarwo ya.
Yang Kartun Jarwo itu bagus itu. Itu film yang buat ini. Nah, yang zaman dulu di usia saya ada namanya Unyil. Cuma sayangnya Unyil itu hanya ini ya nggak begitu ini. Habis mati, Unyilnya nggak tua-tua dan tidak kawin-kawin, gitu ya. Karena dia kayak wayang apa sih ya? Yang wayang golek, wayang ini ya, yang ada di atas kayak orang Jawa itu wayang. Nah, ini ada, oke, silakan ada yang mau ditanya tadi tentang ini, yang 4, ya. Ini contoh praktek bisnis yang sudah mapan. Ada 4 jenis. Tidak ada pertanyaan? Yakin nih, nggak ada yang mau tanya? Halo? Iya. Kalian tidur apa memang nggak ngerti nih? Udah ngerti ya? Saya ngerti ya. Nanti dilihat ini kalau ujian ada keluar dari sini, nanti prosesnya diperhatiin ya. Nah, terakhir adalah ketentuan tersendiri yang diatur ya. Ini saya sengaja banyak mencuplik regulasi yang ada di Perlem, saya buka aja ya, Perlem LKPP nomor ini ya, nomor 12 ya. Jadi saya ambil dari situ ya. Coba dilihat nanti ini per 12 ya. Ini regulasi-regulasi yang dikecualikan ya. Yang mereka ngurusi pengadaan barangnya jasanya tersendiri, ini dia regulasinya. Ya. Maaf, Nah, Pak. ini. Belum muncul share screen-nya. Oh iya. Sorry. Ini regulasi-regulasi yang di luar Perpres, yang di luar diatur sendiri ya. Jadi mereka tidak tunduk kepada Perpres. Saya kasih yang ini biar jelas ya. Ini yang pertama, undang-undang tentang cukai ya. Jadi ini ya. Jadi orang siapa sudah membuatnya. Terus mata uang. Kalau cukai nanti yang penyedianya cuma itu aja yang nggak pernah berubah. Yaitu saya udah tanya tukang ini, orang mereka penyedianya hanya, kalau kalian orang Kudus ada namanya Pura, ya perusahaan Pura. Jadi kerjasama perusahaan Pura dengan yang mencetak uang kita ini apa, Peruri. Cuma mereka itu top yang ini ya. Kalau mata uang sendiri ya, industri pertahanan nanti ini yang seperti sekarang terlaku, makanya bisa membeli yang barang bekas ya. Tapi izinnya nanti dari jenderal yang bersangkutan. Ada beberapa di per 645/2003 tentang tata cara APBN ya, pelaksanaan APBN. Terus PTNBH. PTNBH tidak tunduk pengadaan barang jasanya karena mereka sudah menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Ya. Pengadaan rumah atau status negara rumah atau hak tanah. Detailnya nanti di bawah yang di slide. Nah, ada pengadaan tanah. Pengadaan tanah sama sekali tidak mengikuti Perpres ya. Cuma tetap pekerjaan PPK ya, pengadaan tanah. Ya tidak apa, tapi termasuk kategori pekerjaan PPK juga ya. Nah, ada infrastruktur prioritas. Ya, ini sudah di luar. Nah, Perpresnya menyebut begitu. Kenapa begitu? Kalau nggak dibuat begitu nanti ribet ya. Bisa lama banget nggak selesai-selesai. Prioritas contoh infrastruktur jalan tol dari Aceh sampai Bakauheni. Ya, yang sudah selesai itu dari dari Bakauheni ke Palembang. Palembang ke Jambi, Jambi ke Pekanbaru, Pekanbaru ada ke Padang melalui Dumai, ya baru dari Pekanbaru ke Medan, dari Medan ke Aceh. Ditargetkan selesai 2020.
2, 3. Sekarang on progress. Ya, mudah-mudahan selesai. Oke, biar saya bisa pulang cepat kalau ke Medan, pakai jalan tol aja. Saya pengen bawa mobil juga ya, tapi kalau boleh sudah jalan tol, supaya jangan terlalu lelah. Kalau sekarang udah keren ya, hampir semua pulau Jawa, dari Banten sampai dari apa sama Bakauni, bukan Bakauni di sini apa? Merak, dari Merak sampai ke yang di Jawa Timur apa ya? Ke Tapang ya. Ya, Banyuwangi. Ya, dari Merak ke Banyuwangi sudah bisa jalan tol. Ya. Pelabuhan Ketapang. Ketapang ya? Namanya. Iya, Itu Pak. jalan tol ya. Kalau Jawa sudah Anda usah ditanya lagi ya. Tinggal nanti kalau dia Papua itu ya masih jalan-jalan biasa ya, Trans Papua yang sedang dibangun. Kalau di Kalimantan, Trans Kalimantannya sudah cukup bagus. Sudah banyak tembus ya. Sulawesi jalan tolnya masih sangat sedikit. Adanya hanya di belum selesai semua yang ada di itu pun dekat yang ada di apa ya, Sulawesi Utara sama Sulawesi Selatan. Yang mau dibuat kereta dari Makassar ke mana itu ya. Ya. Jadi yang lain Mbak. Tapi kita udah buka banyak yang lain ya, ada namanya tol laut. Jadi infrastruktur itu yang strategis nasional ya dibuat ya, banyak strategis ya, banyak sekali ya yang luar biasa. Contoh bendungan-bendungan ya. Apalagi sekarang zaman Covid, barusan saya baca pemerintah mengerahkan semua tenaga personil Polri juga untuk menopang swasembada ini ya. Lagi membuka tempat di Sumatera Utara sama di mana ya, tempat beras. Jadi kita buat lumbung-lumbung beras yang harus ya. Jadi banyak deh. Nah, ada kemarin SEA Games yang diketuai oleh Pak ini, siapa namanya? Menteri BUMN. Ya, kemarin itu pengecualian ya. Nah, yang di kita ada sistem administrasi perpajakan. Ini tender-tendernya sudah ada, adik-adik bisa lihat di www.kemenq.go.id, ada pengumuman-pengumumannya di sana. Yang sekarang sedang dikerjakan. Ini mahal ya, 1 triliunan ini nilai totalnya, lebih. Nah, ini undang-undangnya ya. Jadi ini regulasi yang pengecualian-pengecualian. Ya. Dibaca yang ada di slide, saya bawa dari bawah ini ya pasal-pasalnya. Ya. Oke, itulah yang dikecualikan ya. Yang adik bisa lihat dari 4 jenis yang tadi yang dikecualikan dari Perpres 16 ya. Nah, tadi tentang BELU ya, yang sudah mapan ya, yang banyak penerimanya ada 4. Yang terakhir yang ini tadi undang-undang. Oke. Nah, slide yang terakhir ada pertanyaan silakan. Kalau enggak kita lanjutkan. Ada? Atau tidak mengerti? Slide-nya udah saya beri sama kalian ya. Oh ya, nanti kan kalian terima ini juga ya, baca-baca dulu juga PMK berapa itu? 202 ya, 2022 tentang perubahan penempatan alumni S1. D1, D2, D2 ada enggak? D3, D4. Ya, D2 nggak ada. D2 itu Dedi Dukun ya. Itu ya. Ada ya, nggak ada. Itu baca-baca sekilas biar kalian mengerti maksud Menteri Keuangan kenapa merubah itu. Perhatikan juga PMK 184-nya ya. Di-download, dibaca, apa sih fungsinya. Ya, oke, saya rasa itu. Kita lanjut yang selanjutnya. Nah, sekarang ada PBJ penelitian. Ya.
Kalau sebelum Perpres 54, PBJ penelitian itu banyak celahnya ya, bisa masuk penjara banyak peneliti. Ya, karena nggak jelas. Nah, sekarang penelitian regulasinya dia cuma Perpres mengatur besarannya, ya. Jadi definisinya ini sistematis, informasinya data, keterangan, kebenaran, pembuktian asumsi, hipotesis, ya, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu maksudnya tentang penelitian. Dan penelitian pelaksananya ya PA, KPA pada Kementerian Lembaga Perangkat Daerah sebagai penyelenggara penyelenggara ya. Nah, pelaksananya ada. Nanti kita lihat siapa aja yang bisa menjadi pelaksana penelitian. Satu penyelenggaranya, PA, KPA, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, terus pelaksananya apa aja. Nah, teknisnya nanti peraturan dikti yang saya sudah jelaskan tadi nomor 20 2018 ya. Nah, ini nanti jadi penelitian itu sudah ada renstra-nya, rencana strategisnya. Mau diapain? Nah, biasanya kalau penelitian ada jangka pendek, jangka panjang ya. Kita menyebutnya research and development ya. Penelitian yang berkesinambungan. Nah, penelitian yang bagus di masa COVID ini yang ada, yang sudah dibuat, yang sudah menghasilkan yaitu harusnya pengganti ini ya, antigen. Nggak perlu seperti itu. Ada terbitan UGM, ya, namanya apa terbitan itu pakai nafas. Sudah disahkan juga, tapi nggak tahu, belum diproduksi massal ya. Jadi orang tidak perlu antigen itu sakit banget ya, ditusuk dari hidung, baru tetapkan. Kalau ini sebentar, dari hembusan napas ketahuan dia terpapar COVID apa enggak. Ya sudah dipatenkan itu alatnya, tapi masih sangat sedikit diproduksi ya. Anehnya nggak digembar-gemborkan sampai hari ini juga ya, harusnya itu digembar-gemborkan, dibagi ke seluruh Indonesia. Jadi karena dia mudah, cepat mengetahuinya, itu bisa digunakan di tempat-tempat yang sangat signifikan ya. Ya. Nah, yang melakukan penelitian tadi bisa pribadi, bisa kelompok ya. Bisa masyarakat umum, bisa pegawai negeri. Terserah ya. Jadi siapa yang mau. Cuma tadi penelitian ada dua. Ada yang bersifat kompetisi ya, jadi penyelenggaranya nanti yang menentukan yang mana yang dibutuhkan. Ya, ayo silakan diminum ya. Ini udah jam 9 malam. Ya, bisa pakai kompetisi atau penugasan. Ini penugasan yang saya pikir kalau suatu negara itu ya research and development-nya harus berkesinambungan ya selama negara itu mau maju. Contoh riset di teknologi, di pertahanan negara, di penelitian pertanian ya, pendidikan itu harusnya risetnya berulang-ulang ya untuk industri. Ya. Jadi yang namanya transfer knowledge itu buat negara-negara yang maju, itu pasti dia memberikan transfer knowledge itu buat teknologi yang sudah, dia sudah ada lagi di atasnya ya. Sudah ada lagi di atasnya. Jadi nggak mungkin dia memberikan contoh teknologi persenjataan, nggak mungkin dia ngasih ke orang kalau dia belum ada yang lebih di atas dari sana. Ya. Kenapa begitu ya? Begitulah sudah kebiasaannya. Ya, makanya siapa negara-negara yang suka melakukan penelitian pasti dia cepat maju ya. Makanya orang Jepang itu dulu disekolahkan ke luar negeri semua, ke Eropa, ke Amerika ya, ketika zaman siapa namanya itu zaman pedang itu. Ya, terus mereka selesai sekolah balik terus Jepang dibangkitkan industrinya, pendidikannya ya. Nah, kalau ini nanti saya sudah jelaskan peraturan Menristek Dikti ya, 20/2018.
Oke. Nah, ini bisa satu penyelenggara penelitian ya, atau lebih dari satu penyelenggara penelitian. Jadi ada kerjasama. Penganggarannya bisa melewati tahun anggaran ya, kalau memang penelitian itu panjang. Ya, ada pembayarannya dapat dilakukan. Nanti ditetapkan pembayarannya ini nanti ditetapkan di peraturan dirjen ini ya, peraturan dirjen yang tadi, peraturan Menristek Dikti dan peraturan dirjen perbendaharaan, nanti ada ya, dirjen perbendaharaan yang mengurusi tentang pembayarannya. Apa yang masuk dengan pembayaran bertahap dan sekaligus. Ya, itu berbeda nanti dengan penelitian, ditetapkan di sana. Ya, kalau saya melihat itu peraturannya, sebentar ya, peraturan untuk penelitian itu peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 7 tahun 2019 ya, itu merupakan perubahan peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 15 tahun 2017. Ya, itu nanti ada perbedaan. Ini nanti mengkoreksi Permenristek Dikti nomor 20 tentang pembayaran. Kenapa begitu? Karena ada yang pengecualian ya, dijelaskan di dalam peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 19. Ya, khusus tentang pembayaran ya. Nanti tentang pertanggungjawabannya, khususnya tentang hak tagih. Ya, jadi pertanggungjawaban peneliti itu tidak diserahkan tidak disimpan oleh dirinya. Ya, contoh kwitansi perjalanan, pembelian ini dan lain sebagainya, itu tetap diserahkan ke PPK. Jadi setelah diserahkan ke PPK, diserahkan ke PPSPM karena itu lampiran dari SPM yang telah dikeluarkan, ya. Itu nanti gunanya di sana, makanya keluar. Oke, itu tentang penelitian. Nah, kita lanjut. Kalau nggak ada kalian bertanya, saya lanjut ya. Ada tender seleksi internasional atau pinjaman hibah luar negeri ya. Nah, kalau perusahaan asing untuk ikut tender di kita, ya, kalau nilai paketnya untuk konstruksi di atas 1 triliun, ya, saya percaya nggak ada orang asing akan masuk ke kita karena kita punya BUMN yang sanggup mengerjakan banyak pekerjaan konstruksi ya. Kita udah lihat sekarang, pasti didahulukan BUMN. Kecuali kita tidak mampu ya. Dan umumnya kalau kita butuh pekerjaan besar, ya, buat konstruksinya, terus kita dapat loan dari satu negara, dan negara tadi mempersyaratkan bahwa mereka yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Contohnya yang dikerjakan di Jalan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, yang sudah selesai adalah Jembatan Madurasa. Madurasa. Apa tuh? Jembatan Madura. Jembatan Madura ya. Yang jembatan yang menghubungkan Pulau Madura sama Pulau Jawa. Ya, itu yang sudah jadi. Itu Cina. Ya, yang apa juga Cina, kereta cepat juga Cina, Jakarta-Bandung. Ya. Nanti ada lagi mungkin kereta cepat. Oke. Nah, kalau untuk konsultansi harus di atas 25 miliar. Ya. Jasa lain sama barang di atas 50 miliar baru asing boleh ikut. Ya. Itu syaratnya. Jadi kalau mau tender itu asing boleh. Nah, kalau untuk keikutsertaan perusahaan asing di tender internasional, nah biayanya itu biasa ya, penjaminan kredit ekspor atau mereka lembaganya ya. Jadi ini bisa pinjaman dari lembaga penjamin kredit ekspor atau kredit swasta asing. Nah, kalau memang dipersyaratkan tendernya harus internasional, silakan ya. Ya. Kalau mereka mau, tapi atau yang dihitung, yang kalau memang enggak, ya enggak apa-apa ya. Nanti
tergantung ya, tergantung kemampuan ada, tapi didahulukan dulu di dalam ya. Jika memungkinkan di dalam. Nah, ini makanya dipersiapkan, diusahakan kalau tender internasional, kalau pemenangnya, pasti mereka buka konsorsium. Ya, perusahaan di sini sama perusahaan di kita buka konsorsium. Nah, perusahaan tadi, pemilik modalnya, pemilik sahamnya, paling besar adalah yang asingnya tadi ya. Nah, ada pembuatan ini ya, jadi kalau untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi bersama ya buat suku cadang, buat industri dalam negeri atau pelayanan purna jual supaya perusahaan dalam negeri juga ikut ya menikmati kegiatan ini kalau yang bersifat besar ini. Terus ada pengumumannya di situs kita ataupun internasional. Jika memang penyedianya harus ada di internasional. Nah, dokumennya pakai 2 bahasa, biasanya kita pakai Indonesia yang pertama, karena undang-undang menyebut begitu, undang-undang bahasa, baru terjemahannya pakai bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau ada perbedaan bahasa Indonesia bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia. Undang-undang menyebutnya begitu ya. Nah, diusahakan pakai mata uangnya rupiah. Ya, menggunakan mata uang rupiah. Nah, tadi sudah. Nah, kalau yang hibah luar negeri tergantung yang memberikan pinjaman. Dia mengikuti Perpres atau tidak, nanti tertera di perjanjian pinjaman luar negerinya. Ya. Jadi disepakati di sana pakai Perpres atau enggak. Nah, saya punya teman, nilai proyeknya 1 triliun lebih. Nah, lendernya dari asing menyepakati pengadaannya menggunakan Perpres 16 2018. Tetap pemenangnya dari luar negeri ya. Pemenangnya tetap dari luar negeri, asing. Oke, saya rasa demikian. Sudah 9:30 hampir. Silakan yang mau ditanya. Julia, ada yang mau kamu tanya? Kalau tidak ada, monggo. Saya menunggu. Silakan diminum ya airnya. Ini enaknya kuliah pakai online ya. Ya bisa tidur-tidur sambil dengar-dengar ya. Nonton TV, dengar musik, mengerjakan yang lain. Nonton film ini memang enaknya sih. Ini kelebihannya. Ya. Saya pikir itu nggak masalah ya. Silakan kalau enggak ada apa enggak? Kita ketemu minggu depan. Minggu depan kita tidak ini, kita hanya latihan aja. Nanti pertemuan terakhir baru kuis ya. Baru kuis. Oke, pertemuan terakhir nanti pertemuan ke-14 baru kita kuis. Kuisnya yang dapat nilai ya. Oke. Kalau nggak ada, saya rasa demikian dulu adik-adik ya. Penjelasan hari ini saya berharap bisa dimengerti. Kalau nggak mengerti silakan bertanya melalui Yulia, nanti saya akan jawab ya melalui WhatsApp. Ya, WhatsApp-nya. Oke, saya rasa demikian. Kita akan ketemu minggu depan dengan kegiatan pembahasan tryout. Nanti saya buat tryout-nya pakai Google Chrome, Google ini ya, Google latihan. Ya, nanti kita ngerjakan, habis kita kerjakan bersama, baru kita bahas soalnya. Begitu Yulia, Mbak Yulia, saya rasa demikian. Iya, Pak. Oke, selamat malam, Pak. Nggak ada materi ya, Pak? Minggu depan habis sudah, kita tinggal latihan. Oke. Ya, minggu ke-14 kita kuis. Ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih ya. Selamat malam. God bless you ya. Sukses selalu, jaga kesehatan. Jaga diri ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin